Oke. Selamat sore Pak Mahendra, selamat sore dan apa kabar? Selamat sore Bapak Faisal, Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja sore hari ini. Alhamdulillah Pak Mahendra, saya juga kabarnya baik-baik saja. Dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Amin, amin. Mahendra, pada kali ini Pak Mahendra saya mendengar-dengar ini bahwasanya Pak Mahendra ini akan ada sesi coaching ya bersama Bu Yeni. Betul Pak. Oke, kalau seperti itu untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching Bapak yang ingin Anda kembangkan, oleh karena itu saya akan izin mengamati jalannya coaching yang dilakukan oleh Bapak dengan Bu Yeni. Seperti itu. Bagaimana Pak? Baik Apakah Pak, boleh sudah siap? dengan senang hati. Siap Pak, dengan Oke, senang hati. iya. Betul Pak, sebelum proses coaching yang Anda lakukan dengan Bu Yani, ada beberapa yang saya ingin jelaskan dan saya akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang rubrik penilaian ya Pak. Rubrik penilaiannya nanti yaitu menggunakan alur tirta, kemudian kedua yaitu mengamati apakah jalannya coaching yang Anda lakukan itu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan. Apakah Bapak itu bisa menjalin mitra dengan coach Bapak. Kemudian yang kedua, yaitu menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Dan yang ketiga, yaitu kehadiran penuh dengan memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan metode rasa yaitu receive, ask, summarize, dan appreciate. Apakah sudah jelas rubrik penilaian yang akan saya observasi Bapak? Jelas Pak. Oke, kalau sudah jelas saya selanjutnya izin bertanya Pak ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak di sini? Halo Pak Mahendra. Tes. Pak Mahendra. Ya kita tunggu sebentar Bu Yani ya. Pak Mahendra mungkin ada kendala di servernya yang membuat beliaunya nge-freeze seperti itu. Nah, Pak Mahendra, apakah bisa dilanjut Pak Mahendra? Iya Pak, bisa Pak. Oke, tadi kayaknya terganggu sinyal Pak ya. Iya betul. Oke, selanjutnya izin bertanya Pak ya. Ya. Ya oke, yang pertama ya Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan di sini Pak? Baik Pak. Ini terkait dari kompetensi yang akan saya kembangkan. Selain ada beberapa aspek yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Salah satunya yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke siap, berarti untuk spesifik yang ingin saya observasi nanti yaitu untuk membuat keterampilan pertanyaan berbobot seperti itu Pak ya? Iya betul Pak. Ya, untuk selanjutnya Pak, seperti apa ya indikatornya? Bagaimana Anda telah melakukan atau telah melakukan bertanya yang berbobot itu bagaimana indikatornya Pak? Dan nanti akan mendapatkan umpan balik dari coach saya mengenai apa yang telah saya sampaikan, apa yang saya pertanyakan terkait perbincangan atau pembicaraan antara coach dengan coachnya Pak. Oke, seperti itu Pak ya. Oke Pak, untuk itu saya akhiri dulu Pak ya untuk kegiatan pra observasi ini dan kita akan bertemu lagi di
sesi observasi dan pasca observasi. Seperti itu Pak, jelas ya? Jelas, baik Pak. Oke, ya. Oke, kalau gitu kita tutup apa itu sesi pra observasi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat sore Bu Yeni. Selamat sore Pak Mahendra. Iya, sampailah kita ketemu di jadwal kita ya. Saya menjadwalkan untuk bertatap muka secara online, secara daring bersama Bu Yeni untuk proses coaching ini. Bagaimana Bu Yeni? Apa kondisinya Bu Yeni saat ini baik-baik saja atau sehat atau bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya baik-baik saja. Saya sehat sore ini. Bagaimana dengan Pak Mahendra? Alhamdulillah, begitupun juga dengan saya. Baik Bu, langsung saja ya. Iya. Dari proses yang akan kita lalui saat ini nanti, apa yang akan Bu Yeni sampaikan? Silakan monggo, sampaikan saja secara secara luas, secara bebas dan nyaman, senyaman mungkin ya, sehingga saya bisa menangkap apa yang disampaikan Bu Yeni dengan baik dan juga Bu Yeni bisa menceritakan dengan nyaman dan juga dengan sebebas-bebasnya. Monggo Bu Yeni. Baik Pak apa yang Mahendra. bisa saya dengarkan? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mahendra yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching kali ini Pak. Nah, pada kegiatan coaching kali ini saya akan sharing mengenai apa yang ada yang menjadi unek-unek saya, seperti itu Pak. Nah, ini yang menjadi suatu problem di saya itu adalah mengenai anak didik saya di kelas 2 itu loh Pak, yang beberapa anak masih belum bisa membaca. Itu yang menjadi kendala dalam pembelajaran selama ini Pak. Ya, jadi mengenai problem anak yang belum bisa membaca ya Bu Yeni ya? Betul Pak. Bukankah kondisi tersebut kalau di kelas 2 memang sudah masih dikategorikan wajar ya Bu Yeni ya, anak belum bisa membaca dengan baik atau menulis dengan baik? Kalau di kelas 2 apakah memang kondisi tersebut sangat wajar, bisa dikatakan wajar atau tidak wajar? Sebenarnya kalau di usia kelas 1, kelas 2 itu memang bukan hal yang ini sih Pak. Sebenarnya wajar saja, cuman karena materi di kelas 2 itu kan sudah menginjak ke materi pemahaman bacaan-bacaan begitu Pak. Jadi kadang-kadang itu saya kasihan melihat anak-anak ini yang belum bisa membaca ini ketinggalan. Dari 40 siswa yang saya pegang di kelas 2 itu ada 7 anak. Jadi 7 anak ini selalu tertinggal. Kan kasihan. Teman-temannya sebagian besar semuanya mereka sudah mampu mengikuti kegiatan pembelajaran, tetapi yang 7 anak ini terkendala dari mereka kemampuan membacanya yang belum dapat gitu Pak. Oh begitu ya Bu Yeni ya? Iya Pak. Kalau untuk prosentasenya ya Bu Yeni ya, dari kondisi tersebut, ketika siswa di dalam lingkungan kelas, di kelasnya sendiri, persentasenya ketertinggalannya itu kira-kira antara 1 sampai 10 itu dia mencapai berapa persen Bu? Untuk ketertinggalannya mungkin dari teman-temannya. Ya tidak bisa dikatakan kalau di persentase ya mereka tertinggal sekali Pak, karena ada yang huruf aja mereka belum kenal, belum hafal. Jadi belum hafal huruf, apalagi untuk membaca, mengeja seperti itu kan juga sudah sangat jauh ketinggalan dengan teman-temannya begitu Pak. Tetapi ada satu kondisi sih dari mereka, seperti murid saya itu yang bernama Gorbi itu Pak. Dia itu tidak bisa membaca, tetapi sebenarnya dia itu
mampu memahami apa yang ketika saya berikan pertanyaan secara lisan dan meminta dia untuk membalasnya atau menjawabnya dengan lisan juga, dia mampu menangkap dan memberikan jawaban itu dengan tepat, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jawabannya itu sesuai. Tetapi ketika dituangkan dalam bentuk tulisan, ketika mengerjakan soal atau melakukan apa ya, eh, mengerjakan soal itu loh Pak. Nah itu dia terkendala dari membaca pertanyaannya. Jadi kalaupun misalkan dibacakan, kalau misalkan dibacakan, dia itu mampu menangkap pertanyaan itu dan dia juga bisa memberikan jawabannya secara lisan. Tetapi karena dia, ya itu tadi kendalanya, karena dia tidak bisa membaca, akhirnya jadinya dia tertinggal dengan teman-temannya. Seperti itu Pak. Baik. Eh, sudah melakukan identifikasi dalam bentuk apa lagi Bu selain itu? Apakah gini, maksudnya yang saya tahu gini ya, katakanlah si Gorbi itu saya dengar memang latar belakang keluarganya kan kerja semua ya Bu ya, kedua orang tuanya bekerja, tapi kan kalau saya lihat, saya amati secara personal, dia mampu paham tentang nominal angka. Itu bagaimana? Iya, Apakah betul. ya Kalau gimana Gorbi Bu? ini memang kalau di matematika itu kan kita di kelas 2 itu ada materi, saat ini itu adalah penjumlahan pengenalan itu loh Pak, bilangan bulat. Nah itu kalau Mm-mm. penjumlahan pengurangan terus kemudian mengenai bilangan puluhan ratusan itu dia paham, dia bisa, dia mengerjakan soal pun dapat nilai bagus juga. Tetapi ya itu tadi, kembali lagi ke permasalahan awal, kalau di mata pelajaran yang lain dia terkendala tidak bisa membaca itu tadi Pak. Dan selama ini Iya, iya. saya sudah memberikan saya sudah memberikan apa ya, sudah memberikan treatment khusus kepada anak-anak saya yang belum bisa membaca tadi. Seperti saya memberikan layanan khusus di luar jam pelajaran. Jadi ketika istirahat atau ketika pulang sekolah, itu anak-anak yang belum bisa membaca itu saya kasih kesempatan untuk belajar membaca khusus dengan saya. Nah, seperti itu Pak. Mm-mm. Kemudian saya juga sudah Iya. memberikan apa ya, usaha lain juga. Saya belikan buku khusus membaca itu Pak. Saya belikan buku belajar membaca yang seperti anak TK itu loh Pak. Nah itu juga saya berikan, dan itu saya, selain saya ajarkan juga ketika jam pulang sekolah selesai, saya juga meminjamkan buku itu untuk dibawa pulang. Jadi seperti saya kasih tugas gitu loh Pak. Nanti kalau pulang sekolah kamu di rumah nanti belajar halaman ini, besok tinggal sama Bu Yeni tinggal mengulang lagi dan kita tambah ke halaman berikutnya. Tetapi ternyata sudah beberapa minggu ini ternyata kok memang belum ada progres ya Pak untuk anak-anak itu tadi. Nah ini yang menjadi kendala saya juga, yang perlu saya pikirkan bagaimana kedepannya nanti. Oke, baik Bu Yeni. Saya sampai dari cerita Bu Yeni sudah bisa menangkap garis besarnya. Nah, dari permasalahan tersebut, apakah Bu Yeni sudah pernah berkomunikasi secara langsung, secara persuasif bersama wali murid atau orang tua? Barangkali ada satu kondisi yang orang tua memang belum bisa mendukung secara penuh terhadap kemampuan belajar anaknya. Gitu Bu Yeni. Iya Pak, memang mungkin untuk apa ya, sosialisasi ke wali murid mungkin saya yang belum saya lakukan dengan baik. Saya hanya memberikan informasi itu melalui WA group gitu Pak. Hanya saya informasikan tadi anak-anak yang saya bawakan buku membaca, mohon untuk didampingi, seperti itu saja Pak. Saya yang saya lakukan selama ini. Iya. Untuk kemudian rencana aksinya gimana Bu Yeni Ya terkait mungkin kondisi tersebut? Iya. Apa yang dari itu akan Bu tadi, Yeni lakukan? mungkin ya Pak, saya mungkin nanti ya itu tadi kurang melibatkan orang tua mungkin ya, dan nanti Itu ya. apa ya, untuk rencana aksinya nanti kira-kira yang saya lakukan mungkin nanti saya akan mencoba untuk mensosialisasikan lagi
bila perlu nanti kalau tidak melalui WA grup lagi Pak, mungkin nanti saya akan mengajak wali murid untuk bertatap muka. Saya kasih apa namanya, kayak saya kasih informasi mengenai kemampuan membaca anak-anaknya ketika di sekolah dan apa yang sudah dilakukan di sekolah, mungkin seperti itu dengan cara tatap muka gitu loh Pak. Jadi biar Hmm, biar lebih dapat juga feelnya ke wali murid begitu. Dan nanti mungkin apa ya Pak, untuk mengontrol itu mungkin nanti yang akan jadi PR buat saya itu Pak. iya, betul Bu Yeni. Saya sangat setuju sekali rencana yang akan dilakukan oleh Bu Yeni terkait tadi selain apa namanya berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid, juga sosialisasi mengenai buku penghubung itu tadi, buku penghubung yang dibuat oleh Bu Yeni tadi bisa dikomunikasikan juga sekalian bersama wali murid. Iya, nanti saya akan membuat dulu mungkin Pak ya buku penghubungnya. Jadi itu nanti saya gunakan untuk mengontrol kegiatan belajar anak-anak ketika di rumah, khususnya untuk anak-anak yang belajar membaca itu tadi. Jadi nanti ada kolaborasi antara usaha guru di sekolah yang harusnya juga diimbangi oleh usaha orang tua juga di rumah sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk anak-anaknya juga gitu Pak. Jadi tidak ketergantungan eh, jaga no di sekolah saja begitu Pak. Betul. Saya sangat setuju sekali, ya sangat setuju sekali dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Yeni nanti, ya untuk kedepannya. Terus kemudian tanggung jawab bentuk tanggung jawabnya bagaimana Bu, yang lebih besar lagi terkait dengan itu. Ya nanti saya akan secepatnya ini nanti saya akan membuat format untuk apa namanya, format untuk buku penghubung itu dulu, kemudian nanti akan saya cetak sejumlah siswa yang belum bisa membaca tadi Pak. Kemudian nanti kalau memang sudah ready, nanti baru saya akan mengundang wali murid untuk menyampaikan maksud saya itu tadi Pak. Betul, ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan teman-teman lain bantu untuk melangsungkan atau mensukseskan kegiatan Bu Yeni atau rencana Bu Yeni tersebut? Mungkin yaitu untuk yang Pak Hendra, nanti saya butuh bantuannya mungkin untuk ini Pak, untuk apa, pengadaan ini sebagai eh, untuk membuat buku itu tadi kan juga perlu biaya ya Pak. Mungkin saya nanti akan Iya, minta tolong Pak Hendra untuk mengalokasikan itu tadi Pak, mengalokasikan biaya untuk kegiatan sosialisasi itu tadi dan juga untuk penggandaan buku penghubung itu saja Pak. Nanti selain lainnya mungkin saya masih bisa melakukannya sendiri. Dan nanti mungkin kalau di tengah jalan saya membutuhkan bantuan untuk Pak Mahendra, ya nanti akan saya konsultasikan lagi ke Pak Mahendra. Saya sampaikan kalau saya akan membutuhkan bantuannya jenazah seperti itu Pak. baik Bu Yeni, terima kasih ya. Nanti saya juga akan sebisa mungkin membantu mengoptimalkan apa yang akan dilakukan Bu Yeni terkait proses coaching kita pada sore hari ini. Saya sudah bisa menangkap secara jelas apa yang disampaikan dengan Bu Yeni, dan juga saya melihat Bu Yeni bisa menyampaikan dengan nyaman, dan tentunya setelah perbincangan kita, komunikasi kita pada sore hari ini, kedepannya Bu Yeni bisa lebih segar lagi dalam pembelajaran tanpa beban, dan juga lebih nyaman lagi untuk mendampingi anak-anak dalam pembelajarannya. Begitu ya Bu Yeni ya. Baik Pak, betul. Terima kasih Bu Yeni. Cukup sekian dari saya terhadap proses ini. Saya harap Bu Yeni ke depan tetap semangat dalam berkegiatan dan untuk mendampingi anak-anak dalam membaca. Terima Assalamualaikum. kasih. Nggih, terima kasih. Ya, Pak Assalamualaikum Bu Hendra. Yeni. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, selamat sore Pak Mahendra. Terima kasih Pak Mahendra sudah diperbolehkan untuk memberikan observasi kepada coachingnya Pak Mahendra. Oke. Untuk itu Pak Hendra, sebelum kita lakukan pasca observasi, saya terlebih dahulu ingin bertanya Pak Mahendra,
Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan coaching, Pak? Bagaimana? Yang pertama yang saya rasakan ketika saya menjadi coaching atau melakukan coaching tersebut, saya penasaran terhadap apa yang permasalahan apa yang akan diceritakan oleh coach saya, Pak. Ya, penasaran gitu ya? Iya, rasa penasaran ini. Nah, penasaran tersebut yang ingin saya gali. Oh, seperti itu. Dari penasaran itu sehingga Bapak ingin menggali apa itu potensi-potensi kunci Bapak ya. Kemudian indikator pencapaian Bapak yang tadi disampaikan di pas pra observasi kira-kira sudah dilakukan apa belum ya, Pak? Alhamdulillah, Pak, untuk indikator ketercapaian sudah saya lakukan dengan baik, ya ini memberikan pertanyaan yang berbobot pada Bu Yeni, sehingga dari apa yang saya pertanyakan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, paling tidak bisa memberikan gambaran secara umum lah mengenai perbincangan kita. Ya, oke. Saya juga melihat tadi ketika Bapak meng-coaching Bu Yeni sebagai coach Ibu, Bapak yang mana semua prinsip-prinsip dari coaching itu sudah Bapak lakukan, seperti Bapak sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur kita, itu sudah dilakukan oleh Pak Mahendra. Kemudian yang kedua, saya juga mengobservasi bahwasannya Pak Mahendra juga hadir penuh dalam kegiatan coaching pada yang telah dilakukan oleh Pak Mahendra tadi dengan Bu Yani. Kemudian Pak Mahendra juga sudah mendengar penuh dengan rasa ya. Kemudian itu terbukti bahwasanya pertanyaan-pertanyaan Pak Mahendra yang Pak Mahendra tanyakan kepada Bu Yani itu selalu berhubungan, selalu apa itu yang tidak ada yang itu loh Mbak, maksudnya tidak ada yang jauh dari tema, semuanya masuk dari tema yang sedang diperbincangkan. Kemudian yang terakhir juga Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yani selaku coach Bapak. Kemudian Bapak Mahendra, kompetensi Bapak tadi sehingga bisa saya simpulkan untuk coachingnya Bapak ini sudah baik. Lalu Bapak, untuk kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Selain baik Pak, jadi selain saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya juga akan mendengar aktif ya, kompetensi secara aktif dalam mendengar atau menjadi pendengar yang baik terhadap coach saya. Itu yang akan saya kembangkan nanti ya. Ya. Okay. Karena kan itu sangat penting sekali dalam proses komunikasi. Betul sekali Pak. Tapi tadi sedikit saya boleh memberi ulasan bahwasanya untuk mendengarnya Pak Mahendra juga tadi sudah baik, mungkin dikembangkan lebih baik lagi untuk membuat pertanyaan untuk mendengarkan tadi ya oke. Untuk bisa membuat pertanyaan berbobot Pak ya. Iya. Ketika kita mendengarkan dengan baik, dengan penuh rasa, akan timbullah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada sang coachingnya, seperti itu Pak ya. Untuk itu betul, Bapak, betul, Pak. Kita sudah pada sesi akhir ini Pak. Saya berterima kasih kepada Pak Mahendra dan Bu Yani sudah diperbolehkan untuk melakukan observasi pada hari ini. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.